Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Harmoni Taksido, NIM A1H1200065. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah dasar-dasar sains dan matematika. Soal nomor 1, 3 contoh yang berkaitan dengan PAUD pada kondisi A bukan himpunan. Seperti yang kita ketahui bahwa himpunan merupakan satu kesatuan yang lengkap, komplit, dan jelas. Maka jawaban saya yang pertama untuk bukan himpunan, 1, sekumpulan anak usia dini yang nakal. Kita tidak dapat mengukur kenakalan anak-anak dan tidak bisa menjelaskan kenakalan anak itu seperti apa. Yang kedua, kumpulan orang tua yang marah. Kumpulan orang tua yang marah sama seperti kenakalan anak, kemarahan anak juga, kemarahan orang tua juga tidak dapat kita ukur dan jelaskan seperti apa bentuknya. Yang ketiga, kumpulan anak yang bermain dengan asyik. Anak-anak yang bermain dengan asyik tidak dapat kita ukur bagaimana keasikan anak itu sendiri. Yang B, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Yang pertama, himpunan orang tua siswa yang berusia 12 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak mungkin orang tua berusia 12 tahun. B, untuk yang keduanya yaitu himpunan guru PAUD, himpunan guru TK yang bukan TK, lalu himpunan anak PAUD yang bukan TK. Untuk himpunan tak terhingga adalah himpunan yang tak terbatas dan tak terhingga himpunannya. Yang pertama itu himpunan pasir di sepatu anak. Kita tidak bisa menghitung pasir yang ada di sepatu anak. Yang kedua, kumpulan ide di otak anak. Ide di otak masing-masing individu, apalagi anak, itu sangat banyak. 3, kumpulan bulu boneka yang ada pada mainan anak usia dini. Lalu untuk nomor 3, diketahui P sama dengan ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kolaka. Q, pelabuhan marhum ada di kota Kendari, dan R, Hotel Claro berada di Kolaka. Ingin ditentukan nilai dari R atau P maka Q. Jawabannya itu Hotel Claro berada di Kolaka atau ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kolaka. Maka pelabuhan marhum ada di kota Kendari. Itu nilainya salah. Seperti yang kita ketahui bahwa Hotel Claro berada di kota Kendari. Ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kendari dan pelabuhan marhum tidak ada di Kendari. Tidak ada di Kendari ya. Lalu bagian B, Q, maka R dan P. Jika pelabuhan marhum ada di kota Kendari, maka Hotel Claro berada di Kolaka dan ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kolaka. Itu tidak benar karena seperti yang kita ketahui pelabuhan marhum tidak ada di kota Kendari, Hotel Claro berada di kota Kendari dan ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kendari. Untuk bagian C, R atau Q, maka P dan Q. Nilainya tidak benar jika Hotel Claro berada di Kolaka atau pelabuhan marhum ada di kota Kendari, kalau dan hanya kalau ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara ada Kolaka dan pelabuhan marhum ada di kota Kendari. Untuk jawaban nomor 5, menguraikan konsep matematika beserta contohnya yang dapat diimplikasikan di PAUD. Yang pertama itu konsep angka, yaitu konsep dasar matematika yang dapat diajarkan untuk anak usia dini guna mengenalkan anak sejak dini tentang matematika. Cara untuk mengenalkan konsep angka pada anak usia dini yang dapat kita lakukan pertama itu menyebutkan bilangan. Dengan menyebutkan bilangan pada anak usia dini bisa dengan mendengarnya hingga untuk tahap awal mengenal soal angka. Yang kedua, mencocokkan setiap angka dengan benda yang sedang dihitung. Maksudnya bisa digunakan dengan mainan anak,
mencocokkan ada berapa angka atau ada berapa mainan yang dipegang atau digenggam anak. Lalu membandingkan antara kelompok benda. Anak bisa diminta untuk mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitarnya, bisa mainannya atau makanannya. 2. Konsep pola dan hubungan merupakan pola susunan yang terdiri atas warna, bentuk, atau pola. Contohnya kita bisa membimbing anak untuk mengelompokkan atau menghubungkan mainannya sesuai pola, warna, atau bentuknya. Terus yang ketiga, konsep hubungan geometri dan ruang, yaitu mengajari anak tentang macam-macam bentuk dan simbol geometri, seperti segitiga, segi 4, persegi, segi 5, dan sebagainya. Dengan memperkenalkan anak pada segi tersebut, itu bisa menggunakan mainannya atau makanannya, dan mengajak anak bermain sambil mengamati benda-benda di lingkungan sekitarnya. 4. Konsep memilih dan mengelompokkan, yaitu mengajari anak dengan mengamati dan mengelompokkan berbagai macam mainan di sekitarnya. Contohnya, anak bisa diminta memilih mainannya, lalu mengelompokkan mainan yang disukainya berdasarkan warna, bentuk, atau pola mainannya. Yang kelima, konsep pengukuran. Konsep pengukuran pada anak usia dini ini tidak menggunakan alat, tetapi lebih besar, lebih kecil, atau lebih banyak. Contohnya, meminta anak untuk mengukur besar bola dan yoyo. 5. Pengumpulan, pengaturan, dan tampilan data. Maksudnya bisa mengajarkan anak tentang pengumpulan data atau mengumpulkan mainannya, lalu memilih mainan yang dia sukai. Itu juga dapat mengajari anak tentang matematika. Baik, saya sudah memilih 3 di antara 5 soal yang diberikan. Yang pertama soal 1, nomor 3, dan nomor 5. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.